Anda itu tidak, itu bukan teroris, itu adalah mencegah kegiatan atau aktivitas orang-orang Syiah di Solo. Nah, Sugeng Nur Harja ingin mengkaburkan pengalihan publik kepada gerakan-gerakan seperti itu. Pertanyaannya, Sugeng Nur Harja kenapa ngomong itu? Apakah dia bagian daripada gerakan itu? Atau memang dia pandangannya objektif? Jelas itu gerakan yang anti toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sore yang cukup indah ini, di sini lagi hujan. Sahabat-sahabat semua, mohon maaf kalau misal ada suara percikan hujan karena memang di luar hujannya sangat deras sekali. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi, tidak mengganggu suara saya. Begini sahabat, kasus yang di Solo itu membuat rame jagat maya. Semua orang kemudian memberikan tanggapan. Dan kebanyakan kalau orang yang waras itu mengecam tindakan atau aksi radikalisme sekelompok orang yang menghabisi atau menteror acara Midodareni, acara sebelum pesta pernikahan. Banyak orang yang menuduhnya, yang mengatakan bahwa itu adalah acara Syiah. Lepas daripada kemudian itu semua, saya kira yang pertama saya ingin mengatakan bahwa meskipun itu adalah acara Syiah, namun sangat disayangkan kemudian penanganan ataupun ketika kita tidak sepakat terhadap acara Syiah tersebut, kemudian melakukan hal-hal anarkis model seperti itu, karena itu sangat mencederai nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan keberagaman yang ada di Republik ini. Sugeng Nur Harja atau Gus Nur ini memberikan pandangan lain. Tidak ada istilahnya intoleran, anti NKRI, itu tidak ada hubungannya. Ya kan, intinya sudah jelas bahwa di Indonesia ini Syiah nggak diterima, kan begitu. Ya silakan Anda tanya sama Kiai Haji Idrus Romli, tanya sama Ami Lutfi gitu kan, tanya sama Buya Yahya, tanya sama Ustadz Abdul Somad, ya kan, tanya sama siapa lagi ya. Nah, Syiah itu kan memang, saya nggak berani bilang sesat sih, kan memang sudah lain akidahnya, kan begitu. Kecuali Anda tanya sama Kiai Haji Agil Sirot, tanya sama Abu Janda, ya mungkin lain lagi jawabannya. Kan begitu kurang lebihnya. Jadi saudaraku, itu tidak ada hubungannya dengan Islam radikal, apa Islam teroris, nah, seperti bahasanya Abu Janda itu. Tidak, itu bukan teroris, itu adalah mencegah kegiatan atau aktivitas orang-orang Syiah di Solo. Begitu. Jadi kalau Anda yang sok NKRI harga mati mau ngeluruk-ngeluruk Solo, ya aku paham, nggak apa-apa, memang ya itulah dirimu kan gitu. Udah jelas kok. Udah kembangkan sendiri, silakan komen aneh-aneh di bawah, silakan. Bahwa seolah radikalisme di Indonesia itu tidak ada, terorisme di Indonesia itu tidak ada. Nah, dia ingin mencoba menghilangkan konsentrasi publik kepada gerakan-gerakan radikal. Salah satunya yang ada di Solo itu. Jelas itu gerakan yang anti toleransi. Satu kali lagi, itu gerakan yang anti toleransi ketika menghakimi orang yang dianggapnya menyimpang. Nah, Sugeng Nur Harja ingin mengkaburkan pengalihan publik kepada gerakan-gerakan seperti itu. Pertanyaannya, Sugeng Nur Harja kenapa ngomong itu? Apakah dia bagian daripada gerakan itu?
atau memang dia pandangannya objektif? Oke, satu kali lagi. Apakah Sugik Nur Harja bagian daripada gerakan itu atau gerakan radikal itu, atau memang itu keluar dari pikiran atau pandangannya yang objektif? Bisa dijawab tuh sahabat-sahabat semua. Awas, ini harus kemudian kita sadar bahwa gerakan radikalisme di Indonesia itu memang nyata adanya. Gerakan seperti itu yang terjadi di Solo itu salah satu bukti bahwa gerakan radikal memang ada. Gerakan intoleran memang ada. Itu fakta. Dan ini kita harus cegah sama-sama. Karena tidak memuliakan asas kemanusiaan, tidak memuliakan nilai-nilai Pancasila, dan tidak memuliakan nilai-nilai, saya kira, agama Islam. Toleransi menjadi satu yang harus kemudian kita pegang erat sama-sama sebagai warga negara Indonesia yang faktanya di depan mata kita keragaman yang hadir, suku, agama, dan budaya. Itu jelas menjadi fakta. Dan mata kita harus memandang fakta itu, fakta keragaman itu sebagai satu kekuatan, sebagai satu kebersamaan yang kita bisa berjalan sama-sama tanpa menyingkirkan, tanpa menghinakan sebuah akidah-akidah yang lain. Oke? Pandangan kita kepada keragaman itu harus pandangan pemuliaan, bukan pandangan penghinaan. Meskipun berbeda dengan kita. Jangankan berbeda di dalam hal pandangan atau khilafiyah di tubuh Islam. Bahkan kalaupun berbeda agama, pandangan kita kepada orang itu harus pandangan pemuliaan, bukan pandangan penghinaan. Saya kira itu adalah tugas manusia, memuliakan sesama manusia yang lain. Saya ingat kata-kata Habib Lutfi, jika kita tidak bisa menghargai orang lain karena beda agama, hargailah mereka karena sama-sama manusia. Tugas kita sebagai manusia itu hanya berdakwah, menyampaikan kebenaran. Manakala orang yang kita dakwahi tidak mengikuti, maka kita jangan marah, karena kita manusia. Tugasnya hanya berdakwah, bukan merubah. Kita harus catat tuh, dan kita harus ingat tuh. Dan kemudian Sugik Nur Harja di dalam videonya melakukan perbandingan. Kalau misal Anda tanya kepada Ustadz Abdul Somad, kepada Ami Lutfi atau siapa, Idrus Romli dan sebagainya, Buya Yahya dan sebagainya, maka dia akan menjawab bahwa Syiah adalah menyimpang. Mungkin bahwa Syiah adalah sesat dan Syiah harus disingkirkan di bumi Indonesia. Tapi kalau misal Anda menanyakan tentang Syiah kepada Kiai Said Akil Siraj, salah satunya yang dikatakan oleh Sugik Nur Harja, mungkin jawabannya akan berbeda. Oke, nah kita harus catat ini. Kenapa melakukan perbandingan Sugik Nur Harja antara ustadz-ustadz, antara kiai-kiai? Satu harapannya, supaya kemudian benak publik menjadi ragu kepada Kiai Said Akil Siraj. Padahal saya pribadi, jujur-jujuran, saya Ahlussunnah wal Jamaah, memandang Syiah adalah menyimpang. Namun kemudian tidak mesti ada penghakiman kepada Syiah itu sendiri. Ya, saya Sunni, mereka Syiah. Namun bagaimana caranya supaya yang Syiah itu menjadi Sunni? Itu kitalah yang pandai-pandai mengemas pola berdakwah kita agar meyakinkan orang Syiah supaya masuk kemudian kepada Sunni, bukan menghakimi. Ini justru akan menyebabkan perpecahan, firqah yang tidak akan kemudian membawa kesejahteraan. Malah firqahnya menjadi permusuhan. Dan ini saya kira yang sangat tidak diharapkan bahkan oleh agama. Oke? Firqah, perpecahan yang menjadi permusuhan, ini yang sangat tidak diharapkan oleh agama, saya kira. Catat tuh. Khilafiyah itu boleh. Namun kalau misal pecah karena khilafiyah, oke, saling membenci karena khilafiyah, nah ini yang tidak boleh. Saya kira itu.
Mudah-mudahan bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Saya ngomong ini satu kali lagi. Jangan kemudian dikaburkan kita pandangan kepada orang-orang yang radikal karena faktanya memang ada. Kita harus cegah sama-sama gerakan seperti itu. Selama khilafiyah dipandang sebagai sebuah perpecahan atau bahkan sebagai sebuah musuh, maka tidak akan pernah ada kedamaian. Ketika tidak ada kedamaian, maka tidak akan pernah maju di Indonesia. Oke? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hanya cita-cita dan angan-angan yang tidak akan pernah terwujud jika masih orang-orang memandang khilafiyah sebagai sebuah perpecahan yang justru merenggangkan satu sama lain. Khilafiyah sebagai fakta, dan kita akui fakta itu, dan kita rangkul fakta itu. Kita sama-sama berkumpul di dalam satu naungan, yaitu Pancasila. Kita bersaudara semuanya, ya. Urusannya pola berdakwah orang Sunni dan pola berdakwah orang Syiah. Nah, ini kita harus berlomba-lomba di dalam berdakwah, mengajak kepada umat. Kalau Anda Sunni, kalau Anda Syiah, atau Anda apapun itu, bagaimana pola Anda mengajak kepada orang supaya mengikuti jalan Anda. Saya Sunni, maka saya upayakan mengajak orang kepada jalur yang diyakini oleh saya sebagai sebuah kebenaran, yaitu Sunni. Gak mungkin saya mengajak kepada orang kepada keyakinan Syiah, karena saya bukan orang Syiah. Oke, berlomba-lomba di dalam mengajak, bukan berlomba-lomba di dalam menjatuhkan, apalagi menggerebek satu sama lain. Ini sangat tidak diharapkan, saya kira, bahkan oleh agama. Stop kita merasa bahwa kebenaran adalah milik kita. Karena sejatinya kebenaran milik Allah, dan kita semua sebagai manusia sedang menempuh, sedang mudah-mudahan berada di jalur yang benar. Maka jangan pernah kita mengklaim sebagai yang punya kebenaran, apalagi menyalahkan kebenaran yang lain. Sangat tidak indah kalau kita beragama Islam, punya pandangan tidak memuliakan kepada orang lain. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.